Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Jihansyah, nomor induk mahasiswa 118070. Di video saya kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Media Pembelajaran yang diampu oleh dosen Bu Puspamia Widyaningsih MPD. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Puspa. Langsung saja, nomor 1, jelaskan definisi dari media pembelajaran. Yakni yang saya pahami dari berbagai referensi yang ada adalah media pembelajaran ditinjau dari segi menurut Heinisch and Friends tahun 1982 dalam Arsyad 2013 ketiga mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang menyampaikan informasi antara sumber dan penerima. Nah, definisi tersebut menekankan istilah media sebagai perantara. Media berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan dalam dunia pendidikan, kata media disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Dan lebih lanjut lagi, dikemukakan oleh Gegni dan Briggs tahun 1975 dalam Arsyad 2013 keempat secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Nah, dari kedua pengertian ini, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Menurut saudara, mengapa penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar peserta didik? Nah, jadi menurut saya itu merupakan hal yang sangat penting, karena jika tidak ada media pembelajaran, peserta didik akan kesulitan memahami pelajaran dan suasana pembelajaran hanya seperti garing dan tidak ada gairah untuk lebih bersemangat. Selanjutnya, pada soal nomor 3, jenis-jenis media pembelajaran serta penjelasan definisi. Yang pertama, terdapat pengelompokan media berdasarkan sifatnya. Kemudian yang B, pengelompokan media berdasarkan kemampuan jangkauannya. Dan yang ketiga atau C, pengelompokan media berdasarkan teknik pemakaiannya. Nah, penjelasan dari masing-masing ini yakni yang pertama, tergantung dari sudut mana yang melihatnya. Yang pertama, yang A, dilihat dari sifatnya. Media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, kaset, piringan hitam, dan rekaman suara. Kemudian yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media, yang pertama dan kedua. Kemudian yang B, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat pula dibagi ke dalam yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi.
Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Kemudian yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Kemudian C, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dapat dibagi ke dalam, yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide, film stripe, transparansi, komputer, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film slide, proyektor untuk memproyeksikan film slide, overhead projector atau yang disebut dengan OHP untuk memproyeksikan transparansi, LCD, yakni untuk memproyeksikan komputer. Nah, tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, maka media semacam ini akan kurang berfungsi. Yang kedua, terdapat media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya, dan berbagai bentuk media grafis lainnya. Kemudian pada soal nomor 4, jelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama ada taraf berpikir siswa media pembelajaran. Yang pertama ada taraf berpikir siswa, yakni media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan dengan taraf berpikir siswa. Nah, media pembelajaran lebih baik menggunakan benda-benda yang bersifat konkret dibandingkan media yang bersifat abstrak. Yang kedua, media pembelajaran anak SD. Yang kedua, terdapat media pembelajaran anak SD. Dan ini tidak boleh serinci media pembelajarannya anak SMP dan SMA. Jika tingkat kerumitan media pembelajaran tidak disesuaikan dengan taraf berpikir siswa, malah siswa bukannya semakin mudah untuk dipahami, maka jadi akan semakin membingungkan dan membuat anak tidak fokus pada materi sehingga tidak mendapat hasil pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada interaktivitas media pembelajaran. Nah, prinsip selanjutnya dalam pemilihan media pembelajaran adalah interaktivitas. Seberapa interaktif siswa terhadap media pembelajaran, semakin interaktif media, maka akan semakin bagus media pembelajaran tersebut karena bisa lebih mendorong siswa agar aktif dalam pelajaran. Yang keempat, minat siswa terhadap media pembelajaran. Nah, ini penting sekali bagi guru memperhatikan minat siswa dalam media pembelajaran, karena sebuah media pembelajaran sangat mempengaruhi minat siswa. Ada beberapa media pembelajaran yang dapat mempengaruhi minat siswa lebih baik dari media pembelajaran yang lainnya. Yang kelima, yakni kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Nah, jadi penjelasannya sebagus apapun medianya tidak akan efektif bila guru tidak menguasai media tersebut. Misalkan media pembelajaran berbasis komputer. Nah, di sini jika gurunya tidak menguasai pembelajaran yang bersifat komputer, maka akan sia-sia saja mengenai media pembelajaran. Yang akan dipilih guru harus menguasai atau memahami media tersebut terlebih dahulu. Yang keenam, fleksibilitas media pembelajaran. Nah, prinsip ini adalah fleksibilitas. Media yang dipilih, guru harus memiliki fleksibilitas yang baik. Yang dimaksud fleksibilitas di sini adalah dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kadangkala saat proses media pembelajaran berlangsung terjadi perubahan situasi yang berakibat tidak dapat digunakan lagi media tersebut, contohnya media pembelajaran yang menggunakan sumber listrik dalam mengoperasikannya. Nah,
Nah, ini bisa saja menghambat pelajaran yang sedang berlangsung bila tiba-tiba listrik mati dan lain-lain. Nah, adapun menurut Dr. Andes Sudirman N. tahun 1991, beliau hanya membagi 3 kategori prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pemilihan, yakni pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan media yang tepat. Nah, karakteristik media pembelajaran, setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatannya, ataupun cara penggunaannya. Nah, alternatif pilihan, yakni memilih merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran yang mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dipertimbangkan. Ketersediaan sangat penting agar kita mengetahui atau mensurvei terlebih dahulu apakah media yang akan digunakan itu sudah tersedia. Nah, jika belum, media tersebut apa bisa didapat dengan mudah? Nah, di sini terdapat beberapa alternatif jika memang media yang akan digunakan belum tersedia. Yang pertama, nah, kita bisa membuat atau merancang sendiri media tersebut. Terus, kita bisa membuat bersama-sama dengan anak didik, seperti meminjam atau bahkan membeli atau meminta bantuan dari pihak lain. Nah, biaya pengadaan beberapa penggunaan media pembelajaran terkadang memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, apakah ketersediaan biaya untuk itu? Apakah biaya yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Untuk itu, kita juga harus memikirkan bagaimana cara supaya biaya yang dikeluarkan sepadan dengan apa yang didapat. Bahkan jika bisa lebih banyak yang didapat daripada yang dikeluarkan. Alokasi waktu dalam proses pembelajaran, waktu sangat berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, saat hendak memilih media pembelajaran, kita harus mempertimbangkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan, atau apakah waktu tersebut cukup untuk penggunaannya. Nah, demikian yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Puspa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.